Itulah gambaran yang kita dapatkan dari surat Al-Insyiqaq. Tapi ini yang berikutnya yang sangat harus kita renungi. Ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Yang sudah ada aja udah banyak di sini, masih menginginkan yang belum ada. Padahal Allah tidak meminta kita untuk melakukan, bukan berarti hidup malas-malasan. Ya, bukan berarti dengan niat ya sudahlah pasrah saja, malas saja, enggak juga begitu, ya. Ketemu hadisnya, ya ibn Adam, la tas'al rizquka ghadan. Pakai mic baca hadisnya dan terjemahkan. Ya ibn Adam, la tas'alni rizqa ghadin kama lam utalibka bi amali ghadin. Wahai anak Adam, janganlah engkau minta kepadamu rezekimu esok hari, sebagaimana aku tidak menyuruhmu melakukan pekerjaan esok hari. Paham? Wahai anak Adam, jangan engkau minta rezeki untuk besok, sebagaimana aku tidak meminta kamu untuk mengerjakan hari esok. Apa maksudnya? Ada jaminan kalau kita besok ada. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin. Kadang kita ya yang sudah ada aja udah banyak di sini, masih menginginkan yang belum ada. Padahal Allah tidak meminta kita untuk melakukan besok. Tapi kita sudah menuntut besok rezeki apa yang akan diberi. Itulah yang nunggu THR. Paruh. Yang nunggu THR. Nah, emang tagihan gak ada tagihan langsung. Besok ada nggak ya THR? Ada nggak gitu kan? Ya Allah, biasanya tahun kemarin ada, tahun ini ada nggak ya? Ada nggak? Menuntut rezekinya besok, padahal libur aja belum mulai, tapi sudah terbayang-bayang THR, bonus, ya kan? Dan lain sebagainya, ya. Maka capek. Lanjut. Panjang ya hadisnya ya. Hadis. Udah saja. Oh, ada lagi yang lain lagi. Ayo udah sambil cari. Itu kurang ada yang lebih mengenal lagi ada. Baik. Kadihun tadi apa? Capek. Ngelongso. Lemes. Bukan lemes, apa namanya? Ngelongso itu ya. Udah capek, terus gak dapat apa-apa gitu, apa namanya itu? Ya ngelongso itu, apa ngelongso itu? Ngenes banget, ngenes. Udah mengejar sekuat tenaga, tiba-tiba yang didapatkan adalah fata morgana, sarobun, seperti fata morgana. Sarapan. Ibunda Hajar lari dulu, ternyata bukan air, tapi adalah fata morgana. Pernah ya menjumpai fata morgana? Sarob pernah kan? Pernah nggak? Di mana itu? Di mana tuh? Di aspal ya. Jauh di terik matahari itu di depan tuh kelihatan ada air. Kalau didekati nggak ada. Nah, yang terjadi adalah capek.
lahir, melangkah, duduk, berdiri, merambat, jalan, lari, loncat, masuk sekolah, TK, SD, SMP, SMA, S1, S2, dapat kerja, kawin, mati. Untung udah kawin dulu. Coba kayak muajir. Terus perang dunia ketiga terjadi, ayo Jir, gimana Jir? Habis perempuan. Perang aja. Bisa. Ya. Kan tadi malam saya bilang kepada anak-anak, ya, cadangan minyak Indonesia itu hanya 20 hari umurnya, dan itu diambil dari Selat Hormuz. Ya kan? Perang berapa hari? Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat berapa? Seminggu. 20 dikurangi 7 berapa? 13 hari lagi. Gimana dong? Ayo. Emang yakin Muazir Busri bisa mudik ke Jambi? Dari mana bensinnya? Hah? Mau pesen Grab? Gak ada. Hah? Pesawat boro-boro, pesawat sekarang yang umroh aja pada keleleran di mana? Waduh, mengerikan kan? Tutup penerbangan semuanya. Hah? Nah, karena Hormuz ini, Selat Hormuz ini jantungnya pelayaran dunia. Semua perdagangan itu kalau lewat Selat Hormuz jadi dekat jaraknya, jalan tol. Kalau tidak lewat Selat Hormuz harus muter sampai mana? Mediterania, kemana itu, ke Afrika kan? Spanyol. Iya, muter-muter. Tapi potong dengan Hormuz itu lebih dekat, kayak Malaka tuh. Selat Malaka jadi perdagangan kan? Nah, model itu aja tuh. Malaka tuh di mana sih? Di antara mana? Sumatera sama Malaysia. Ya mana? Antara mana? Medan, Riau dengan Riau, Medan sama Melaka. Ya Melaka di sana. Ulang Laku. Di mana? Di sana di Malaysia itu, ya kan? Nah itu jadi dekat. Kalau enggak kan harus muter-muter kemana dulu itu. Nah, Indonesia Pertamina termasuk minyaknya itu tiap hari lewat situ. Sekarang masih ada 3 kapal Pertamina tanker yang masih ditahan. Ya, Boleh lewat. nah, ya tergantung negonya. Kalau enggak dirudal sama Iran. Kalau kan ditutup tuh oleh Iran, maksa dirudal. Mau apa? Ya kan? Nah, ya ini semua harus menjadi ibrah sekalian. Masya Allah, ternyata apa yang sudah dilakukan di dunia ini capek. Nilainya hanya capek. Ya, Masya Allah. Ya, kalau hanya sifatnya rutinitas dari bangun sampai tidur lagi, ya capek, betul hidupnya ya capek aja isinya itu. Ya, bayangkan, ya sudah nyampe pendidikan tertinggi, kemudian tiba-tiba ada sesuatu itu kan hilang semuanya. Sudah jualan tempe, jualan roti, gitu kan, Masya Allah ya. Tahu-taunya apa? Ada MBG. Ya udah. Longsor lagi, ya kan? Masya Allah. Ya. Nah, inilah banyak kekecewaan. Maka sekalian, jangan kita tertipu oleh indahnya dunia ini. Kata orang, rezeki itu kalau dikejar semakin jauh. Kalau nggak dikejar, ngeledek dia.
Debat ini kan, rezeki kita gitu loh. Kita kejar, lari dia, menjauh dia. Maka harusnya gimana kita? Harusnya gimana gitu? Gimana itu rezeki itu? Nah, itu kan harusnya udah kalian duduk aja, duduk ngaji, rezekinya datang sendiri. Contoh air datang. Ya, bentar lagi lontong, mana lontong? Paling enak dan duduk ngaji, ya, masya Allah rezekinya akan datang, ya, masya Allah. Innaka kadihun ila rabbika kadhan famulahin. Padahal semua jiwa itu nanti akan menjumpai Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Akhirnya semua yang tadi capek-capek itu kembalinya gak kemana-mana, kembalinya ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi bukan berarti hidup malas-malasan, ya. Bukan berarti dengan niat ya sudahlah pasrah saja, malas saja, enggak juga begitu, ya. Tetap kita syariatnya, ikhtiarnya kita cari, hakikatnya rezeki dan semua yang menjadi hak daripada rezeki makhluk itu hakikatnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Apakah setiap orang yang sekolah pasti kaya? Tidak. Apakah setiap orang yang sekolah pasti pandai? Tidak. Apakah yang sudah sekolah semuanya itu pasti punya jabatan? Tidak. Klausul itu tidak, karena terbantahkan. Karena ada yang tidak sekolah tahu-tahu kaya. Ada yang tidak sekolah tahu-tahu pintar, paham. Kenapa? Laduni. Ingat, ada ilmu laduni. Al-ilmu naw'ani. Ilmu itu ada dua. Ada mauhubun wa maksud. Ya, ada yang dianugerahi, ada yang harus dicari. Ya. Nah, tidak tidak sekolah juga tahu-tahu jadi pejabat, ya kan? Nah, itulah bukti yang ada di hadapan kita secara empiris yang membuktikan bahwasanya segala sesuatu itu hakikatnya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang menentukan. Oleh karena itu, kawan sekalian, kita wajib imani ini. Jangan sampai nanti kita tergolong kepada salah satu golongan yang rugi. Setelah ini, ayat yang berikutnya adalah tentang pembagian dua golongan manusia. Ada yang golongan diberikan catatan baik dan ada diberikan catatan buruk. Namun waktunya sudah